Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Eka Nuzakiah Rinaldi. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai program linier, khususnya dalam menentukan nilai optimum menggunakan garis selidik. Tapi sebelum kita mulai materinya, mohon dukungannya untuk klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Dalam menentukan nilai optimum pada permasalahan program linier, sebenarnya ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah cara uji titik pojok yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Yang kedua adalah cara garis selidik. Nah, khusus di video ini, saya akan bahas mengenai cara garis selidik ya. Bagaimana sih cara menentukan nilai optimum menggunakan garis selidik? Ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, buat model matematika yang terdiri dari fungsi kendala dan fungsi tujuan. Nah, langkah pertama ini khusus jika soalnya berbentuk soal cerita ya. Jadi kita perlu membuat model matematikanya terlebih dahulu. Tapi jika soalnya bukan berbentuk soal cerita, maka kita bisa skip langkah pertama dan kita mulai dari langkah yang kedua, yaitu gambar grafik dari SPTL-DEVI yang sudah disediakan. Lalu langkah ketiganya, tentukan daerah penyelesaiannya atau DHP-nya. Langkah keempatnya adalah tentukan persamaan garis selidiknya dari fungsi tujuan. Adapun persamaan garis selidik itu adalah AX ditambah BY sama dengan K, di mana K-nya merupakan elemen bilangan real. Nah, langkah yang terakhir adalah gambar garis selidik dan geser. Jika ditanyakan nilai maksimum, maka geser garis selidik sejajar ke arah kanan atau ke atas. Nah, jika nanti garis selidiknya memotong titik terjauh dari daerah himpunan penyelesaian atau titik paling kanan, maka itu disebut dengan titik maksimum. Tapi, jika ditanyakannya nilai minimum, maka geser garis selidiknya sejajar ke arah kiri atau bawah. Jika garis selidiknya memotong titik terdekat dari DHP, atau titik paling kiri, maka itu dinamakan titik minimum. Nah, sebagai gambaran, di sini jika sudah ada DHP, yaitu daerah yang diarsir ini, maka kita bisa menentukan garis selidiknya. Yang pertama ada garis selidik ini. Yang kedua, jika kita geserkan, maka garis selidiknya bisa ada di sini. Dan yang ketiga, jika kita geserkan lagi, maka garis selidiknya bisa ada di sini ya. Jadi, kunci dari garis selidik itu adalah kita membuat dulu garis selidik yang utama, lalu kita bisa menggeser ke kanan atau ke kiri dari garis selidik yang sudah kita buat tersebut untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Agar kalian paham, kita langsung saja ke contoh soal menentukan nilai optimum menggunakan garis selidik. Contoh soalnya adalah tentukan nilai minimum dan maksimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 2x ditambah y dari sistem pertidaksamaan x tambah y lebih dari sama dengan 5, x kurangi 4y lebih kecil atau sama dengan 0, x ditambah y lebih kecil atau sama dengan 10, 2y kurangi 3x lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, di sini kita ingat-ingat kembali nih, bagaimana sih cara menentukan nilai optimum menggunakan garis selidik? Tadi dijelaskan di awal bahwa ada 5 langkah yang harus kita kerjakan ya. Nah, karena di sini soalnya bukan berbentuk soal cerita, maka langkah pertama bisa kita skip ya, karena di sini sudah terbentuk SPTL-DEVI-nya. Jadi kita tidak perlu membuat model matematikanya atau tidak perlu membuat SPTL-DEVI-nya ya. Jadi kita mulai dari langkah yang kedua, yaitu menggambar grafik dari SPTL-DEVI yang terbentuk. Oke. Nah, tadi di soal kita sudah dapatkan bahwa SPTL-DEVI-nya itu terdiri dari 4 pertidaksamaan ya. Yang mana saja? Nah, yang ini merupakan pertidaksamaan yang pertama, yang ini merupakan pertidaksamaan yang kedua, yang ini merupakan pertidaksamaan yang ketiga, dan ini merupakan pertidaksamaan keempat. Sehingga jika kita harus menggambar grafik dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini, akan ada 4 garis yang terbentuk ya. Nah, langkah pertama dari menggambar grafik yaitu kita harus menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Berarti kita tentukan titik potong dari masing-masing pertidaksamaan linear dua variabel ini ya, mulai dari pertidaksamaan yang pertama. Nah, sebelumnya kita harus ubah dulu tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan, sehingga menjadi X ditambah Y sama dengan 5.
Untuk menentukan titik potong, kita gunakan tabel bantuan jika X-nya sama dengan 0 dan jika Y-nya sama dengan 0 ya. Jika X-nya sama dengan 0, kita substitusi nilai X-nya ke persamaannya menjadi X tambah Y sama dengan 5, 0 ditambah Y sama dengan 5, maka Y-nya sama dengan 5. Jadi di sini kita tulis Y-nya 5, sehingga titik koordinatnya menjadi 0,5. Untuk yang Y-nya sama dengan 0, bisa kita substitusi ke persamaannya, tapi kita ganti Y-nya dengan 0, sehingga menjadi X ditambah 0 sama dengan 5, maka X-nya sama dengan 5. Jadi kita tulis di X ini 5, maka titik koordinatnya adalah 5,0. Nah, pertidasamaan yang pertama sudah selesai. Kita lanjut menentukan titik potong untuk pertidasamaan yang kedua. Sebelumnya kita ubah dulu tanda pertidasamaannya menjadi sama dengan sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita buat titik potongnya. Kita substitusi nilai X-nya sama dengan 0 ke persamaannya menjadi X kurangi 4Y sama dengan 0. 0 kurangi 4Y sama dengan 0. Min 4Y sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0 dibagi negatif 4 atau jadi 0 ya. Maka di Y ini kita tulis 0, sehingga koordinatnya menjadi 0,0. Nah, jika kita substitusi juga nilai Y-nya 0, otomatis nanti X-nya akan 0 juga, sama seperti yang sudah kita kerjakan barusan ya. Nah, jika kalian menemukan permasalahan seperti ini, kalian tidak perlu khawatir, kita ganti X-nya dengan sembarang bilangan selain 0. Tadi kan kita sudah coba dengan 0 ya. Sekarang kita coba X-nya diganti dengan sembarang bilangan. Misalnya saya akan ganti X-nya dengan bilangan 4. Kita substitusi nilai X sama dengan 4 ke persamaannya sehingga menjadi X kurangi 4Y sama dengan 0. 4 kurangi 4Y sama dengan 0. Negatif 4Y sama dengan negatif 4 sehingga Y-nya sama dengan negatif 4 dibagi negatif 4 yaitu 1 ya. Nah, kita tulis Y di sini dengan angka 1 sehingga kita bisa dapat nilai X-nya adalah 4,1. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk pertidasamaan yang ketiga yaitu X tambah Y kurang dari atau sama dengan 0. Kita ubah dulu tandanya menjadi sama dengan seperti ini. Lalu kita buat tabel bantuan dan kita substitusi nilai X-nya sama dengan 0 ke persamaannya sehingga menjadi X tambah Y sama dengan 10. 0 ditambah Y sama dengan 10, maka Y-nya sama dengan 10. Kita tulis di Y ini 10 sehingga titik koordinatnya menjadi 0,10. Selanjutnya, jika kita substitusi nilai Y-nya 0, maka persamaannya akan menjadi X ditambah Y sama dengan 10. Kita substitusi Y-nya dengan 0, maka X tambah 0 sama dengan 10, X-nya sama dengan 10. Sehingga bisa kita tulis di X ini dengan bilangan 10 dan koordinatnya menjadi 10,0. Lalu kita tentukan titik potong untuk pertidasamaan yang terakhir yaitu 2Y kurangi 3X lebih kecil atau sama dengan 0. Tapi kita ganti dulu pertidasamaannya menjadi sama dengan seperti ini. Dan kita buat tabel bantuan seperti ini. Kita substitusi nilai X-nya dengan 0 ke persamaan ini ya. Menjadi 2Y kurangi 3X sama dengan 0. Kita ganti X-nya dengan 0 menjadi 2Y kurangi 3 kali 0 sama dengan 0. Jadi 2Y kurangi 0 sama dengan 0, maka 2Y sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 dibagi 2, ya 0 kan ya. Maka kita tulis di sini Y-nya 0 dan titik koordinatnya menjadi 0,0. Nah, karena tadi jika kita substitusi X-nya dengan 0, maka Y-nya 0, maka di sini pun kita jangan substitusi nilai Y-nya dengan 0 juga, karena hasilnya pasti akan sama dengan yang sebelumnya. Nah, jika kalian menemui permasalahan seperti ini, ya sudah, kita tinggal substitusi nilai X-nya dengan sembarang bilangan yang memudahkan perhitungan. Contoh, di sini misal saya ambil nilai X-nya adalah 2 ya, sehingga jika kita substitusi nilai X-nya sama dengan 2 ke persamaan, akan menjadi 2Y kurangi 3 kali 2 sama dengan 0, atau 2Y kurangi 6 sama dengan 0, atau 2Y sama dengan 6. Maka Y-nya sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3 ya. Maka Y di sini kita dapat 3, sehingga titiknya menjadi 2,3 ya. Jadi, untuk menentukan titik potong, kita tidak harus selalu mengganti X-nya dengan 0 atau Y-nya dengan 0. Nah, kita bisa gunakan bantuan titik lain, ambil titik sembarang untuk memudahkan perhitungan menentukan nilai X dan Y-nya ya.
Nah, tadi sudah kita dapatkan 8 titik potong dari keempat pertidasamaan linearnya. Nah, sekarang setelah menentukan titik potong, langkah selanjutnya adalah menggambarkan seluruh titik potong yang sudah kita dapat ke koordinat kartesius. Sehingga kita perlu gambar dulu bidang kartesiusnya seperti ini. Lalu kita gambarkan mulai dari pertidasamaan yang pertama, yaitu menghasilkan titik 0,5 dan 5,0. Kita gambarkan 0,5 nanti posisinya ada di sini. Lalu kita gambarkan 5,0 posisinya akan ada di sini. Lalu kita tarik garis dari kedua titik ini sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini merupakan garis X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 5 ya. Nah, kita belum arsir. Nanti kita arsirnya belakangan ya. Kita gambarkan dulu seluruh titik potongnya ke bidang kartesius. Oke, kita lanjut ke pertidasamaan yang kedua. Tadi kita dapatkan titik potong yang pertama adalah 0,0. Nah, sehingga gambarnya akan ada di sini. Lalu kita dapatkan 4,1 titik yang akan ada di sini. Lalu kita hubungkan kedua titiknya. Nah, ini namanya adalah garis X dikurangi 4Y sama dengan 0. Karena kita belum arsir daerahnya. Nah, lalu titik yang ketiga yaitu 0,10, gambarnya ada di sini, dan 10,0 nanti akan ada di sini ya kalau digambarkan. Sehingga kita tarik garis dari kedua titik ini. Nah, ini merupakan garis X tambah Y kurang dari atau sama dengan 0. Nanti kita akan arsir ya untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Dan yang terakhir adalah titik 0,0 ada di sini, lalu titik 2,3 ada di sini ya. Sehingga jika kita tarik garis, nah nanti garisnya akan seperti ini. Ini persamaan garisnya adalah 2Y kurangi 3X sama dengan 0. Apa bedanya sama dengan 0 dengan lebih kecil sama dengan 0 atau lebih besar sama dengan 0? Jadi, ketika kita gunakan sama dengan 0 itu ketika kondisi garisnya belum kita arsir sama sekali. Tapi jika garisnya sudah kita tentukan daerah penyelesaiannya atau sudah kita arsir, maka tandanya bukan persamaan lagi, melainkan menjadi tanda pertidasamaan ya. Bisa lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, di sini saya tulis dulu tandanya pertidasamaan karena agar tidak lupa untuk menentukan daerah penyelesaiannya ya. Oke, nah langkah kedua sudah kita selesai kerjakan, yaitu sudah menggambar grafik dari SPTLDV. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menentukan daerah penyelesaiannya atau DHP-nya. Masih ingat gimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian? Ya, tepat sekali. Kita harus menguji titik. Uji titiknya gunakan titik di luar garis ya. Tapi karena di sini tadi ada 1, 2, 3, 4 garis yang terbentuk, maka kita harus uji titik untuk keempat garis tersebut ya. Jadi, kita mulai dari garis yang warna biru yang ini. Nah, di sini kita pilih sembarang titik di luar garis yang warna biru atau di luar garis X tambah Y sama dengan 5. Misalnya saya ambil titik 0,0 ya. Nah, kita substitusi titik 0,0 ke bentuk pertidasamaannya ke X tambah Y lebih dari atau sama dengan 5, sehingga menjadi 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 5, 0 lebih dari sama dengan 5. Apakah 0 lebih dari atau sama dengan 5? Ternyata pernyataannya salah ya. Nah, di sini jika pernyataannya salah, berarti kita harus arsir daerah yang benar kan? Tapi di sini saya akan gunakan konsep bahwa yang diarsir itu adalah yang salah ya, agar kita tidak pusing menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi kita nanti arsirnya daerah yang salah. Nah, karena di sini 0,0 bernilai salah, maka ya daerah yang kita arsir adalah daerah yang memuat titik 0,0. Karena 0,0 ketika disubstitusi hasilnya salah ya. Maka dari garis yang warna biru ini kita arsir menuju 0,0 sehingga nanti gambar arsirannya akan seperti ini ya. Lalu kita uji titik untuk garis yang kedua yaitu garis yang warna merah. Nah, garis yang warna merah pertidasamaannya adalah X kurangi 4Y lebih kecil atau sama dengan 0. Kita harus pilih sembarang titik di luar garis yang warna merah ini. Tapi kita tidak bisa
pakai titik 0,0 karena titik 0,0 terletak pada garis yang warna merah ini. Jadi kita pilih titik lain ya. Misalnya saya akan pilih titik 1,1. Berarti titik 1,1 kan di sini ya, berada di luar garis yang warna merah kan? Berarti masih bisa ya. Kita substitusi titik 1,1 ke pertidaksamannya ke X kurangi 4 ya lebih kecil atau sama dengan 0 sehingga menjadi 1 dikurangi 4 kali 1 lebih kecil atau sama dengan 0. Sehingga menjadi 1 kurangi 4 lebih kecil atau sama dengan 0, menjadi negatif 3 lebih kecil atau sama dengan 0. Apakah benar negatif 3 lebih kecil atau sama dengan 0? Ternyata benar ya jawabannya. Jadi yang kita arsir adalah yang salah. Berarti yang kita arsir di luar titik 1,1 atau daerah yang diarsir adalah daerah yang tidak memuat 1,1. Berarti dari garis yang warna merah ini kita jangan arsir mendekati 1,1. Jangan, kita arsirnya sebaliknya yaitu yang menjauhi titik 1,1. Sehingga nanti gambar arsirannya akan seperti ini ya. Dapat dipahami sampai sini? Oke, selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaian untuk garis yang ketiga, yaitu garis yang warna hijau ya. Nah, garis yang warna hijau pertidaksamannya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Lalu kita pilih sembarang titik di luar garis yang warna hijau ini. Misalnya saya ambil titik 0,0. Lalu kita substitusi titik 0,0 ke X tambah Y kurang dari sama dengan 10. Menjadi 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 10. 0 kurang dari sama dengan 10. Apakah ini pernyataan yang benar? Tentu saja benar ya. Nah, berarti karena kita akan arsir yang salah, jadi daerah yang diarsir adalah daerah yang tidak memuat titik 0,0. Karena 0,0 kan benar, jadi kita arsirnya yang tidak memuat 0,0. Nah, maka dari garis yang warna biru ini, kita arsirnya jangan mendekati 0,0, jangan. Tapi kita arsir kebalikannya, yaitu yang menjauhi 0,0. Seperti ini ya. Oke, satu lagi nih, garis yang warna ungu ini ya. Kita akan tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, garis yang warna ungu ini pertidaksamaannya adalah 2Y kurangi 3X lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, kita pilih sembarang titik di luar garis ini. Tapi tidak bisa pakai titik 0,0 karena titik 0,0 terletak pada garis tersebut. Jadi, misalnya saya pilih titik 2,0. 2,0 kan di sini ya. Nah, di sini berarti ya terletak di luar garis yang warna ungu ini kan ya. Jadi kita substitusi titik 2,0 ke pertidaksamaan ini menjadi 2 kali 0 kurangi 3 kali 2. Hati-hati kebalik. Ini kan X ya, ini Y. Jadi Y-nya diganti dengan 0, X-nya diganti dengan 2. Jadi hasilnya 0 kurangi 6 lebih kecil sama dengan 0. Negatif 6 lebih kecil atau sama dengan 0. Apakah benar? Ya, ternyata benar ya. Sehingga karena kita arsir yang salah, maka jangan kita arsir 2,0, tapi daerah yang kita arsir adalah daerah yang tidak memuat 2,0. Jadi dari garis yang warna ungu ini, jangan kita arsir mendekati titik 2,0, tapi arsirlah menjauhi titik 2,0 seperti ini ya. Nah, sehingga jika kita menggunakan konsep arsirlah daerah yang salah, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang tidak ada arsiran sama sekali atau yang ini. Nah, ini merupakan DHP-nya ya. Jadi sudah kita dapatkan daerah penyelesaiannya atau langkah ketiga sudah selesai. Kita akan lanjut ke langkah keempat. Nah, oke, kita lanjut ke langkah keempat, tapi sebelumnya saya sudah gambarkan kembali daerah himpunan penyelesaiannya tadi ada di sini ya. Kita lanjut ke langkah keempat, yaitu menentukan persamaan garis selidik. Nah, tadi di awal sudah diberitahu bahwa persamaan garis selidik itu adalah AX ditambah BY sama dengan K, dengan K-nya merupakan elemen bilangan real, berarti bisa kita pilih sembarang titik untuk mengganti nilai K-nya ya. Tapi sebelum kita menentukan persamaan garis selidiknya, kita lihat dulu nih, di DHP yang sudah kita dapatkan tadi, ternyata kita punya beberapa titik sudut ya. Yang pertama ada titik A, koordinatnya 2,3. Yang kedua ada titik B, koordinatnya 4,1. Yang ketiga ada titik C, koordinatnya 8,2. Dan yang keempat ada titik D, koordinatnya 4,6.
Nah, lalu untuk menentukan persamaan garis selidiknya, tadi rumusnya itu adalah AX ditambah BY sama dengan K, di mana AX dan BY-nya kita dapatkan dari fungsi tujuan. Tadi di awal sudah ditentukan bahwa fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 2x tambah y. Maka persamaan garis selidiknya menjadi 2x ditambah y sama dengan K. Jadi kita tinggal tulis ulang fungsi tujuannya, tapi sama dengan K ya. Nah, K di sini adalah sembarang bilangan real. Jadi kita bisa ganti dengan bilangan berapapun. Tapi untuk memudahkan perhitungan, ya kita tinggal ganti nilai K-nya dengan hasil perkalian antara A dan B. A dan B itu berarti koefisien X dan koefisien Y ya. Di sini koefisien X-nya 2 dan koefisien Y-nya 1. Sehingga bisa kita dapatkan persamaan garis selidiknya adalah 2X ditambah Y sama dengan 2 kali 1. Atau menjadi 2X ditambah Y sama dengan 2. Nah, kita dapatkan persamaan garis selidiknya adalah 2x ditambah y sama dengan 2. Oke, langkah keempat juga sudah selesai kita kerjakan. Kita lanjut ke langkah kelima, yaitu menggambar garis selidik dan menggesernya. Nah, untuk menggambar garis selidik, tentu saja kita harus menentukan titik potongnya dulu. Tadi kita sudah dapatkan bahwa persamaan garis selidiknya adalah 2x ditambah y sama dengan 2 ya. Lalu untuk menentukan titik potong, kita gunakan bantuan tabel seperti ini. Kita substitusi nilai x sama dengan 0 ke persamaan garis selidiknya ya. Kita tulis ulang persamaannya dan kita ganti x-nya dengan 0 menjadi 2 kali 0 ditambah y sama dengan 2 menjadi 0 ditambah y sama dengan 2 atau y-nya sama dengan 2. Sehingga bisa kita ganti nilai y-nya dengan 2 dan kita dapatkan titiknya adalah 0,2. Selanjutnya kita ganti y-nya dengan 0 ke persamaan garis selidiknya ya. Sehingga menjadi 2x ditambah y sama dengan 2. Y-nya kita ganti dengan 0 menjadi 2x tambah 0 sama dengan 2. Jadi 2x sama dengan 2 dan x-nya sama dengan 2 dibagi 2 yaitu 1 ya. Maka di x ini kita ganti dengan 1 dan koordinat titiknya adalah 1,0. Nah, jika kita sudah dapatkan titik potong garis selidiknya, langkah selanjutnya adalah gambarkan ke bidang koordinat kartesium. Nah, sebelumnya kita gambar dulu daerah himpunan penyelesaian yang sudah kita dapatkan tadi, yang ini ya. Lalu selanjutnya kita gambarkan garis selidiknya ke gambar yang sudah tadi kita dapatkan. Untuk menggambar garis selidiknya, pertama-tama kita perlu menggambarkan kedua titik ini. Yang pertama ada titik 0,2, jika kita gambarkan nanti ada di sini. Lalu ada titik 1,0, jika kita gambarkan ada di sini. Lalu kita hubungkan kedua titiknya. Nah, seperti ini. Kita pakai garis putus-putus, ini menandakan garis selidik ya. Jadi kita gunakan garis putus-putus untuk garis selidiknya. Nah, ini merupakan garis selidik atau bisa kita singkat menjadi GS. Nah, gambar garis selidiknya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita harus menggeser garis selidiknya. Digesernya itu bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Nah, jika ditanyakan nilai maksimum, maka gesernya ke kanan atau ke atas. Tapi jika ditanyakan nilai minimum, maka geser garis selidiknya ke kiri atau ke bawah. Berhubung tadi soalnya yang ditanyakan itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum, kedua-duanya ya, maka kita perlu menggeser garis selidiknya ke kanan atau ke kiri. Tapi di sini karena garis selidiknya berada di sebelah kiri daerah himpunan penyelesaian, kelihatan kan ya? Nah, di sini karena garis selidiknya berada di sebelah kiri daerah himpunan penyelesaian, maka kita hanya bisa menggeser garis selidiknya ke kanan. Tidak bisa ke kiri ya. Oke, tapi tidak apa-apa karena konsep dari nilai maksimum itu adalah kita pilih titik terjauh dari DHP atau yang paling kanan. Dan untuk menentukan nilai minimum, kita pilih titik terdekat dari DHP atau yang paling kiri ya. Tapi sebelumnya kita ingat-ingat lagi bahwa di DHP ini ada beberapa titik sudut yang kita peroleh. Yang pertama ada titik A 2,3, lalu ada titik B 4,1, lalu ada titik C 8,2 dan ada titik D 4,6. Nah, prinsip dari garis selidik itu adalah kita harus menggeser garis selidiknya sejajar ke arah kanan atau ke arah kiri. Jika nanti setelah kita geser
kita dapatkan perpotongan garis selidiknya dengan titik yang paling jauh atau paling kanan, maka itu akan menjadi titik maksimum. Tapi jika setelah kita geser garis selidik dan garis selidiknya berpotongan dengan titik terdekat dari DHP-nya, maka itu akan menjadi titik minimum ya. Sebagai contohnya seperti ini. Ini adalah garis selidik yang sudah kita gambar tadi ya. Jika kita geser ke kanan, maka garis selidiknya akan pertama kali menyentuh titik apa? Titik A, titik B, titik C, atau titik D. Kita lihat nih. Nah, ternyata garis selidiknya akan menyentuh pertama kali di titik A, yaitu di titik 2,3. Maka nanti ini akan menjadi garis selidik pertama. Atau titik A itu merupakan titik minimum. Kenapa titik minimum? Karena titik A itu merupakan titik potong dengan garis selidik yang paling dekat dengan DHP atau yang terletak di sebelah kiri DHP ya, seperti itu. Nah, untuk menentukan nilai maksimum, kita geser lagi nih garis selidik yang ini. Kita geser, sekarang garis selidiknya kalau kita geser ke arah kanan, akan menyentuh titik yang mana lagi nih? Titik B, titik C, atau titik D. Ternyata jika kita geser, nah akan menyentuh titik B di 4,1 ya, sehingga ini kita namakan garis selidik yang kedua. Lalu kita geser lagi nih garis selidiknya ke arah kanan, akan menyentuh titik apa sekarang? Titik C atau titik D? Nah, ternyata garis selidiknya akan menyentuh atau berpotongan dengan titik D di 4,6. Maka ini kita namakan garis selidik ketiga. Oke, sehingga kita geser lagi nih satu kali lagi garis selidiknya ke arah kanan. Nah, seperti ini, maka kita akan dapatkan garis selidik yang berpotongan dengan titik C di 8,2 atau kita namakan garis selidik yang keempat. Nah, dari gambar beberapa garis selidik yang ada di sini, kita dapatkan bahwa garis selidik yang berpotongan dengan titik di sebelah kiri atau titik terdekat dari DHP, yaitu garis selidik yang pertama ya. Maka ini akan menjadi garis selidik yang menghasilkan titik minimum. Dan garis selidik yang berpotongan dengan titik terjauh di DHP yaitu yang ini ya, garis selidik 4. Nah, maka ini akan menghasilkan titik maksimum di C 8,2. Bagaimana? Paham sampai sini? Oke, nah tadi karena di soal ditanyakannya adalah nilai maksimum dan nilai minimum, jadi kita harus cari kedua-duanya ya, mulai dari nilai maksimum. Jika ditanyakannya nilai maksimum, ya maka kita harus geser garis selidiknya sampai memotong titik terjauh dari DHP atau yang paling kanan. Tadi ini garis selidiknya, dan setelah kita geser, ternyata garis selidik yang memotong titik terjauh dari DHP adalah garis selidik yang keempat kan? Nah, maka titik C 8,2 itu merupakan titik maksimum. Nah, untuk menentukan nilai maksimumnya, ya kita tinggal substitusi titik C 8,2 ke fungsi objektifnya. Tadi fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 2x tambah y. Kita substitusi nilai x-nya dengan 8 dan nilai y-nya dengan 2, sehingga menjadi f 8,2 sama dengan 2 dikali 8 ditambah 2, atau menjadi 16 ditambah 2, hasilnya adalah 18. Kita dapatkan nilai maksimumnya adalah 18. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan nilai minimum? Jika yang ditanyakannya nilai minimum, maka kita geser garis selidiknya sampai memotong titik terdekat dari DHP atau titik yang paling kiri. Nah, sehingga jika kita lihat nih dari beberapa garis selidik ini, mana sih garis selidik yang ketika kita geser memotong titik terdekat dari DHP? Ternyata ya garis selidik yang pertama kan yang ini ya. Nah, maka di sini titik A 2,3 itu merupakan titik minimum. Untuk mencari nilai minimumnya, ya kita tinggal substitusi titik A 2,3 ini ke fungsi tujuannya, ke fx, y sama dengan 2x tambah y. Kita ganti x-nya dengan 2 dan y-nya dengan 3, sehingga menjadi f 2,3 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3, atau hasilnya menjadi 4 ditambah 3, dan hasilnya menjadi 7. Sehingga kesimpulannya, jadi nilai maksimumnya adalah 18 dan nilai minimumnya adalah 7. Bagaimana? Dapat dipahami sampai sini?
Konsep untuk garis selidik adalah kita perlu buatkan dulu garis selidiknya dari fungsi tujuan ya. Nah, setelah kita gambarkan garis selidiknya, lalu kita geser garis selidiknya ke kanan atau ke kiri. Untuk menentukan nilai minimum itu, ya kita tinggal lihat garis selidik yang mana sih yang berpotongan dengan titik terdekat dari DHP. Dan untuk menentukan nilai maksimum adalah kita tinggal lihat garis selidik mana sih yang berpotongan dengan titik terjauh dari DHP. Alhamdulillahirrabbilalamin, materinya sudah selesai. Semoga videonya bermanfaat dan dapat kalian pahami. Terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.